عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. Terakhir, sebagaimana pernikahan itu adalah sesuatu yang bahkan bisa haram atau bisa wajib. Kalau memang hubungannya sudah toksik dan memberikan mafsadat itu kerusakan bagi salah satu atau keduanya atau kepada anaknya, maka perceraian menjadi wajib karena sudah buruk hubungannya. Tapi kalau perceraiannya berbasis hanya kepada nafsu, gue udah nggak nyaman nih sama dia, mau cari yang lebih cantik, lebih ini, lebih itu, lebih kaya. Itulah perceraian yang disebut oleh Nabi dalam salah satu hadisnya sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bahkan bisa haram perceraian, nggak ada angin, nggak ada ombak, kita cerai aja ya. Lu kira main monopoli atau apa? Terus aku bubar deh gitu ya. Iya. Disebutnya mitsaqan ghalidha, perjanjian agung dengan Tuhan, yang itu hanya 3 kali di Quran disebutkan. Antara Tuhan dengan para nabi, antara Tuhan dengan Bani Israel, dan antara Tuhan dengan pasangan yang sedang menikah tersebut. Masya Allah. Jadi cuman Mbak Narisa, kalau di dalam agama itu panduannya jelas bahwa kalau ada circle yang toksik, kamu jauhi agar kamu nggak ikutan kena toksiknya nih. Karena seseorang akan bergantung agamanya pada agama temannya, kata Nabi. Kalau kamu kumpul sama tukang sate, ya bau angus juga. Kalau kumpul sama tukang minyak, jadi wangi juga gitu. Nah, cuman Islam kan juga mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang pada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Jadi circle yang toksik itu juga sesekali perlu ditengok gitu. Iya, betul. Bagaimana caranya agar ketika kita ngumpul sama mereka tidak tercampur, kita gak ikutan jadi toksik, dan bagaimana justru kita mengajak mereka yang mengarah kepada hal-hal positif itu. Iya, kalau di psikologi sendiri ada istilah yang namanya kita tuh penting menemukan core values dan purpose kita. Oke, itu apa tuh? Itu kayak semacam guidance, pegangan gitu. Ibaratnya tadi kalau kita sempat ngobrol gitu ya, Bib, saya lupa di episode yang mana, ada yang namanya pegangan gitu. Kayak kenapa sih makna hidup saya itu apa sih yang saya pertanggungjawabkan? Kalau kita kuat tuh, makanya kenapa agama itu menjadi satu pegangan yang cukup penting untuk orang secara psikologis bisa kuat secara mental. Karena ibaratnya mau dia di dalam lingkungan toksik kayak apapun, kalau dia kuat value-nya, dia memegang nilai-nilai gitu loh. Core values itu adalah nilai-nilai yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran yang menjadi guidance dia supaya dia nggak pengaruh di satu perjalanan. Nah, kalau core purpose ini adalah tujuan akhir seperti kita ya dunia akhirat. Terus apa yang harus kita jaga? Hablum minallah, hablum minanas misalnya. Jadi saya yakin dalam perjalanannya kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan mereka. Tidak perlu kita menghindari terus kayak bye kamu toxic people. Kita memutus silaturahmi juga jangan gitu. Tapi kita perlu memberikan batasan. Sejauh mana interaksi kita dengan mereka sehingga pada saat kita itu ada di dalam interaksi yang terlalu jauh, kita bisa menarik dari circle tersebut gitu. Itu supaya kita kuat dengan nilai-nilai yang kita pegang gitu, Bib. Jadi kita nggak yang kepleset di tengah jalan pada saat di dalam lingkungan yang banyak toksiknya. Jadi tetap menengok tapi harus dibatasi juga. Dan betul. Kita harus punya value yang kuat ya. Iya, benar banget. Bukan kita yang diwarnai tapi kita yang mewarnai mereka. Setuju banget.